Saya Dewi Kania, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur akan membahas mengenai etika dan hukum pers untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Membahas mengenai etika dan hukum pers, di mana etika secara harfiah bermakna etos dalam bahasa Yunani, yaitu adat atau kebiasaan yang bergerak pada kaidah kesusilaan dan berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dan ketaatan pada norma tersebut serta erat kaitannya dengan motif manusia. Seperti bila motifnya positif, maka akan berperilaku dengan ukuran kesusilaan. Bila negatif, maka akan berperilaku dengan tanpa ukuran kesusilaan. Sederhananya, etika adalah sebuah nilai yang dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan supaya bisa teratur dan tetap berada dalam arah yang sesuai secara manusiawi. Sedangkan hukum pers dalam pasal 1 ayat 1 tahun 1999 tentang pers menyatakan pers adalah lembaga sosial, wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pasal ini menjadi pedoman pers. Dalam Undang-Undang Penyiaran Pers tahun 2002 nomor 32, undang-undang ini menjadi hukum pers yang berisi mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah. Dan ada yang dinamakan the mass rights to inform and public rights to know, di mana pers punya hak menyampaikan informasi dan masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi. Lalu didukung dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berbicara mengenai hukum pers, lalu apa sih urgensinya diberlakukan di negara Republik Indonesia? Pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat. Artinya, segala bentuk permasalahan masyarakat yang terjadi harus diselesaikan dengan mekanisme hukum seperti dalam bunyi Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Urgensinya adalah dapat menjadi landasan dalam proses penyelesaian permasalahan dan batasan dalam pergerakan yang tidak dibenarkan, seperti penyalahgunaan media, penyebaran informasi yang merugikan, dan adanya kebebasan dalam menciptakan produk komunikasi yang memiliki tanggung jawab sosial berdasarkan moralitas ideologi bangsa dan Pancasila. Dalam dunia pers, di media konvergensi ada berbagai jenis pelanggaran. Konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media yang dilakukan untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiensi yang beragam. Ada beberapa jenis pelanggaran di media konvergensi, yaitu pertama, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, di mana kode etik jurnalistik menjadi pedoman dan petunjuk setiap jurnalis dalam berproses dalam ranah pemberitaan di media massa. 2. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran, di mana Undang-Undang Penyiaran menjadi sebuah acuan aturan dalam proses penyiaran sebuah berita untuk mengatur batasan-batasan dalam pemberitaan, apakah mempunyai nilai ketika ditayangkan atau malah menjadi beresiko ketika ditayangkan. Yang ketiga, ada pelanggaran terhadap norma-norma sosial, di mana norma-norma sosial adalah aturan-aturan dasar yang berlaku di masyarakat yang meliputi berbagai macam hasil dari interaksi masyarakat termasuk nilai sosial, adat istiadat,
tradisi, kebiasaan, konvensi, dan lainnya. Contoh pelanggarannya biasanya seperti adanya pemberitaan yang bersifat amoral atau tidak beretika, bersifat cabul atau vulgar, bersifat sensasional atau provokatif. Untuk jangkauan yang lebih luas lagi di internet, ada berbagai macam jenis pelanggaran dan kejahatan. Ada beberapa jenis pelanggaran di internet. Pertama, melanggar privasi di internet. Kedua, pelanggaran hak cipta. Ketiga, pelanggaran kesusilaan. Keempat, penyebaran konten pornografi. Kelima, pelanggaran SARA seperti hoax, kebencian, dan diskriminasi. Keenam, pelanggaran kode etik. Lalu, ada berbagai jenis kejahatan di internet. Yang pertama, ada phishing, di mana memancing korban untuk memberikan identitas dan info pribadi, biasanya terjadi melalui email, link, website, atau telepon palsu. Yang kedua, ada peretasan, di mana menyusup kepada sistem komputer tanpa izin untuk membobol sistem, pencurian data pribadi dan data keuangan. Yang ketiga, ada kekerasan berbasis gender online atau KBGO, di mana kekerasan yang memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan menggunakan teknologi. Lalu, bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam media massa? Hukum dapat bertindak sebagai kontrol sosial, edukasi hukum, alat penertib, alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Yaitu, hukum sebagai kontrol sosial dapat memberikan kendali kepada media massa untuk berproses sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan, supaya tidak terjadi penyimpangan. Dan hukum sebagai edukasi hukum dapat melalui media massa, khususnya media sosial, aktif memberikan informasi-informasi seputar hukum untuk mendukung terciptanya media massa, bahkan masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum sebagai aturan. Lalu, alat penertib, yaitu mengadakan controlling kepada para media massa, melihat adakah letak kesalahan yang terjadi untuk meminimalisir terjadinya permasalahan. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial, pengawas perilaku publik dan penguasa.